Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran tentang perwilayahan dan tata ruang. Pada video kali ini kita akan membahas khusus tentang bagaimana menghitung daya dukung lahan pertanian. Seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, bahwa macam-macam daya dukung ada 5, ada daya dukung lahan pertanian, daya dukung lahan pemukiman, daya dukung fungsi lindung, daya dukung ekonomi, dan daya dukung ekologi. Dan kali ini kita akan bahas khusus tentang bagaimana menghitung daya dukung lahan pertanian. Mengingatkan kembali apa yang dimaksud dengan daya dukung lahan pertanian. Ada yang masih ingat? Ini lahan pertanian ya, biasanya ditanami dengan tanaman-tanaman pangan seperti padi, jagung, kacang-kacangan, sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Ini produk gabah ya. Gabah ini dihasilkan dari tanaman pertanian dan merupakan makanan pokok dari sebagian besar penduduk Indonesia setelah diolah menjadi beras. Nah, pada gambar ini menunjukkan salah satu akibat dari terjadinya krisis pangan. Ini contoh busung lapar ya, ini akibat kekurangan pangan dan gizi. Nah, kekurangan pangan dan gizi bisa menjadi indikasi bahwa daya dukung lahan pertanian di wilayah tersebut tergolong rendah. Fenomena seperti busung lapar tadi ditambah dengan krisis pangan ini menjadi salah satu indikator bahwa daya dukung lahan pertanian di wilayah tersebut tergolong rendah. Apa sih yang dimaksud dengan daya dukung lahan pertanian? Yaitu kemampuan lahan untuk menghasilkan tanaman pangan bagi kebutuhan manusia. Ulangi sekali lagi, daya dukung lahan pertanian adalah kemampuan lahan untuk menghasilkan tanaman pangan bagi kebutuhan manusia. Bagaimana cara menghitung daya dukung lahan pertanian? Di sini kita bisa lihat daya dukung lahan pertanian bisa diperoleh dengan cara yaitu menghitung luas lahan panen. Luas lahan panen di sini LP. Luas lahan panen dibagi dengan jumlah penduduk. Kemudian hasilnya dibagi dengan kebutuhan fisik minimum. Kebutuhan fisik minimum. Kemudian kebutuhan fisik minimum ini dibagi dengan produksi lahan rata-rata per hektar. Jadi kita ulangi, untuk menghitung daya dukung lahan pertanian diperoleh dengan cara luas lahan panen dibagi jumlah seluruh penduduk. Kemudian hasilnya dibagi dengan kebutuhan fisik minimum dibagi produksi lahan rata-rata per hektar. Daya dukung lahan pertanian nanti diklasifikasikan menjadi 3 kriteria. Yang pertama, jika lebih dari 1 maka daya dukung lahan pertanian dikatakan tinggi atau lahan pertanian yang ada di situ mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. Jika hasilnya sama dengan 1 maka daya dukung lahan pertanian dikatakan optimal atau seimbang, hanya memenuhi cukup saja ya, cukup memenuhi kebutuhan. Kemudian nilainya kurang dari 1 maka daya dukung lahan pertanian dikatakan rendah atau tidak dapat mencukupi kebutuhan pangan penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Untuk latihan soal, latihan soal, jika di suatu wilayah diketahui data jumlah penduduknya 10.000 jiwa, sedangkan kebutuhan fisik minimumnya adalah 75 kg per kapita per tahun, artinya kebutuhan rata-rata per orang 75 kg per tahun, sedangkan luas lahan panen adalah 500 hektar, produksi lahan rata-rata 2,5 ton per hektar. Pertanyaannya atau tugasnya, berapa daya dukung lahan pertanian di wilayah tersebut? Apakah tergolong tinggi, optimal, atau rendah? Kita akan menjawab. Daya dukung lahan pertanian, ini rumusnya ya. Daya dukung lahan pertanian ini adalah yang akan kita cari atau kita hitung. Kemudian LP luas lahan panen pada soal tersebut adalah 500 hektar. Jumlah penduduknya adalah 10.000 jiwa. Kebutuhan fisik minimumnya adalah 75 kg per kapita per tahun. Kemudian produksi lahan rata-rata per hektar adalah 2,5 ton per hektarnya.
Ini kita ubah menjadi kilogram, jadi 2.500 kilogram. Nah, masukkan angka-angka ini ke dalam rumus. Kita masukkan ke dalam rumus ya. Tadi luas lahan panen adalah 500 hektar, kita masukkan ke dalam rumus di sini. 500 hektar dibagi dengan jumlah penduduk 10.000. Nah, hasilnya ini nanti kita bagi dengan kebutuhan fisik minimum 75 kg yang dibagi dengan produksi lahan rata-rata per hektar yang sudah kita ubah dalam kilogram tadi menjadi 2.500 kg. Ya. Nah, 500 dibagi 10.000 hasilnya adalah 0,05. Sedangkan 75 dibagi 2.500 hasilnya adalah 0,03. 0,05 kita bagi dengan 0,03 maka hasilnya adalah 1,7. Daya dukung lahan pertanian di wilayah tersebut adalah 1,7. Nah, kesimpulannya jika nilainya ini kurang dari lebih dari 1, maka daya dukung lahan pertanian dikatakan tinggi atau mampu mencukupi. Jadi daya dukung lahan pertanian di wilayah yang ada pada soal ini terkategori tinggi atau mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduk yang ada di wilayah tersebut. Bisa dipahami kira-kira, kita ulangi lagi ya. Tadi diketahui di wilayah tersebut jumlah lahan panen adalah 500 hektar, jumlah penduduk 10.000 jiwa, kebutuhan fisik minimumnya adalah 75 kg per kapita, produksi lahan rata-rata per hektar adalah 2,5 ton, ini kita rubah dulu menjadi kilogram, jadi 2.500 kg ya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus di sini luas lahan panen 500 kita bagi dengan jumlah seluruh penduduk 10.000. Kemudian kebutuhan fisik minimum 75 kg kita bagi dengan produksi lahan rata-rata per hektarnya dalam kilogram 2.500. Selanjutnya kita hitung dulu yang atas, 500 dibagi dengan 10.000 ini hasilnya 0,05. Kemudian 75 kita bagi dengan 2.500 hasilnya adalah 0,03. Nah, terakhir kita hitung 0,05 dibagi dengan 0,03, maka hasilnya adalah 1,7. Maka jawabannya daya dukung lahan pertanian di wilayah tersebut adalah sebesar 1,7. Dan termasuk kriteria tinggi atau mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduk yang ada di wilayah tersebut. Baik, setelah dipahami, kita lanjutkan. Berikutnya adalah tugas 1 yang harus diselesaikan. Ini menghitung daya dukung lahan pertanian. Ini datanya diketahui penduduk wilayah A berjumlah 15.000 jiwa, kebutuhan fisik minimum sebesar 75 kg per kapita per tahun, luas lahan panen 500 hektar dengan produksi rata-rata sebesar 3 ton per hektarnya. Tugasnya yang harus dihitung berapa daya dukung lahan pertanian di wilayah tersebut, kemudian kriterianya apakah tergolong tinggi, optimal atau rendah. Ya, silakan dikerjakan tugas 1 tersebut. Selamat mengerjakan, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.